Kebetulan ada Ibu Suri. Karin memutuskan untuk mengangkat Arya untuk menjadi pemimpin perusahaan. Akhirnya kamu menunjukkan wujud asli kamu. Arjen gimana, Bu? Ada kabar dari rumah sakit. Katanya ada keluarga kita yang kecelakaan. Satu-satunya keluarga kita yang kecelakaan dan entah sekarang keberadaannya di mana kan cuma Papa Jenggot. Iya, Bu. Gue ingetin ya, lo gak usah lagi caper sama Bastian. Kalau lo ingkar janji, nyawa lo atau nyokap lo jadi taruhannya. Ada apa sih, Bas? Apa bener lu suruh Rangga untuk jadi pura-pura pacar lo? Itu bener, Bas. Gue emang suruh Rangga pura-pura jadi pacar gue. Karena gue mau lo ngejauh dari gue. Sumpah, mulai detik ini gue gak bakal pernah ganggu hidup lu lagi. Dan jangan pernah lu deketin hidup gue. Sya, jadi maksud lu undang gua ke sini, lu sosok mau damain gua sama dia? Gak sudi gua. Bas, jangan marah dulu. Bastian. Tunggu, Bas. Hei! Bastian, stop. Aku itu datengin kamu ke sini bukan buat kalian jadi berantem. Terus apa? Apa maksud kalian ngundang gua ke sini, ha? Bas, gue tahu lo itu benci banget sama gue. Tapi asal lo tahu aja, lo itu masih adik gue. Jadi gue mau ngomong secara langsung sama lo kalau gue mau mempercepat pernikahan gue sama Marsha. Apa? Apa lu bilang? Hah? Stop. Apaan sih lu, Sya? Stop marah sama Rangga atau aku yang bakal marah sama kamu selamanya. Sya, lu gak tahu apa-apa, Sya. Dia ini udah ngancurin hidup gua, terus dia mau ngancurin hidup lu lagi. Gak gua biarin. Lu jangan ngancurin hidup Marsha juga dong. Santai, Bas. Gue cuma gak mau ada masalah di antara kita, Bas. Kalau lu gak ada masalah sama dia, ya udah kelarin masalah sama gua aja. Secara jantan, secara laki-laki. Ngapain lu bawa Marsha, ha? Bas, aku gak suka ya kamu jadi tukang marah kayak gini. Bastian, puas kamu bikin aku malu di depan umum. Yang perlu kamu tahu, Rangga sama aku itu saling cinta. Sya, please dong, Sya. Ini buat kebaikan lu. Gue kayak gini karena gue khawatir sama lu. Gue udah bilang hidup gue hancur gara-gara dia. Menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Oke lah, Sya. Tapi lu pasti menyesal di kemudian hari. Dan lu jangan pernah lupa kalau gue udah pernah ngingetin lu. Yang Bastian! ku bertahan. Gara-gara kamu, pertemanan aku sama Bastian jadi hancur. Kan terbayar pasti. Lihat aku Rasain lo, Bastian. yang sudah Bas, tunggu, Bas. Bastian, tunggu. Bas, kenapa sih harus kayak gini? Aku tuh pengen kamu tuh ikutan bahagia sama aku dan kakak kamu. Sorry, Sya. Gue ngelakuin hal kayak gini karena gue sayang dan peduli sama lu sebagai teman. Tapi ternyata lu lebih kemakan omongan si Rangga. Ya udah, gue respect itu. Bas, sini. Tetap di sini. Kayaknya mulai betah ya lo di sini. Agak, lagi banyak uang aja. Agak bokeh. Kalian mana sih pengen nyeting nggak? Tadi belakang-belakang. Oh. Sorry. Punya mata nggak lu? Nggak usah melotot gitu, biasa aja. Kenapa lu? Biasa aja dong. Biasa aja, kenapa? Kenapa lu? Kenapa? Pergi. Udah apaan sih ya? Kamu lagi. Nggak usah ikut-ikutan, Pak. Wah, kamu sudah biasa bikin ribut, bikin onar. Ayo ke saya. Ayo.
Kamu tunggu di sini ya. Iya. Aduh, susah. Jangan jatuhin saya dong, Pak. Siapa juga yang jatuhin kamu? Kamu anak mana? Diam aja. Kalau ditanya tuh jawab, biar saya bisa meminta pertanggungjawaban kamu atas keributan tadi dan mau mengantarkan kamu ke rumah. Jawab. Jadi kamu gak mau dianterin ya? Kalau begitu, biar saya yang menghubungi keluarga kamu. Pak, jangan Pak. Ngapain hubungin keluarga saya? Saya sadar kok, saya nggak ada masalah apa-apa dari tadi. Saya duduk sini manis-manis loh. Terus nama kamu siapa? Bapak mau ngapain? Pak, Sudah. itu handphone saya Bapak ambil. Jangan dijual, Pak. Saya belum lunas juga, biarin aja dijual. Diangkat, Din. Hargain suami kamu. Ayo angkat. Halo, apaan sih? Ini siapa ya? Security. Ya, halo? What? My Baby Bastian? Di kafe mana ya? Iya Pak, saya kesana sekarang. Astaga. Bu, Bastian kena masalah, Bu. Arya. Aduh, cepet. Sekarang juga kamu anterin ibu ke kafe. Ini My Baby Bastian, adik kamu bikin ulah lagi. Tengah malam gini, Bu? Iya, sekarang. Udah, kalau nggak diurusin sama ibu, aduh, apa kabar? Nama keluarga kita bakal rame di medsos. Udah, ayo sekarang. Aduh, ada aja adik kamu nih. Ibu nggak apa-apa kan ini tinggal sendiri? Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Hati-hati ya, Din. Ya Allah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ini. Bastian, Bas, lo kenapa sih Bas bisa sampai kayak gini, Bas? Ngapain lo kesini? Cabut lu sana. Bas, gue kesini tuh mau beresin masalah lo. Pas security tadi udah bilang sama gue apa? Berisik tau gak lo? Gak perlu sosok ngurusin hidup gue deh. Bastian, jangan kayak gini dong, Bas. Lo tuh udah hubung gue, Din. Lo denger gak? Lo udah hubung gue. Mending lo cabut sana. Sana. Baby Bastian. Aduh. Ini keluarga kamu. Kenapa kasar? No. Dia itu bukan keluarganya, tapi saya ini mamanya. Setiap My Baby Bastian ada masalah, selalu aja ada kamu. Gara-gara kamu nih, anak saya berantakan hidupnya sekarang. Obrak-abrik. Tante, bukan kayak gitu, Tante. Bukan kayak gitu, kayak gimana? Mendingan sekarang kamu go away. Jangan deket lagi My Baby Bastian. My God, My Baby Bastian. Apaan sih? Ih, My Baby Bastian ini mama. Sayang, pulang. Bas, lo gak boleh gitu sama mama lo. Dia mau ngajak pulang. Lo gak usah ikut campur, gak usah cari muka lo depan gua. Ngomong apa sih lo? Udah ya pulang. Berisik tau gak lo? Lo bener-bener ya, Bas. Lo cuma bisa bikin onar dan bikin malu papa lo. Arya, udah dong. Kok jadi ribut sih? Apa lo bilang? Sekali lagi lo bawa bokap gua. Lo tuh bukan siapa-siapa di keluarga gua. Lo cuma parasit tau gak? Sikat juga lo. Aduh, Baby Bastian. Aduh, please. Aduh. Bas, udah dong, Bas. Jangan kayak gitu. Kalian semua aneh. Baby Bastian. Aduh, Arya. Udah dong, pegangin itu adik kamu mau kabur. Gimana, Pak? Ih, biarin gimana sih? Pak, pegangin anak saya, Pak. Jangan sampai kabur, Pak. Gak nurut banget sih sama mama. Baby Bastian. Kalau dia naik motor terus jatuh gimana? Sama-sama kerasnya kayak Papa Jenggot. Dan sekarang kamu puas. Puas kamu ngancurin My Baby Bastian. Puas. Gemes kamu.
Arya, susu, ayo, nggak penting dia. Allah, Bas. Aduh, aku jadi serba salah kayak gini sih. Bosan nih gua nih, apa kabar brother? Gimana? Motor udah lancar? Apa yang benerin? Bas, bengkel kita semalam kebobolan maling. Ya ampun, kok bisa Son? Lu beneran lupa ngunci pintu pagar semalam? Wah, iya Son, gue yang salah. Gue yang lupa kunci pintu pagar. Lu nggak bisa gitu dong, Bas. Gue tuh udah ngasih kepercayaan sama lo ya. Gara-gara lu lupa ngunci, maling itu ngambil semua uang bengkel sama persediaan oli kita, Bas. Astagfirullahaladzim. Aduh, Son, gue minta maaf banget Son sama lo. Aduh, gue yang lupa, gue beneran salah deh. Kalau gitu gue ganti rugi aja Son. Gue ganti rugi, potong aja gaji gue. Gue gak enak banget sama lo. Aduh, lu best friend gue lagi. Tuh, ada pelanggan. Mas. Iya pak, gimana motor gua? Orang ini ya? Iya. Belum kelar, saya baru sampai. Aduh, masa dari kemarin belum kelar juga? Gue butuh motor ini sekarang. Ya ini baru saya mau kerjain, kan saya baru sampai. Saya bilang, Pak, gimana sih? Terus kapan kelarnya motornya nih? Bapak bisa sabar gak sih? Motor butut aja, datanya berisik banget sih. Nggak bisa begitu juga dong. Bastian. Udah, Bas. Lu harus inget ya, dia itu pelanggan. Son, pelanggan kayak gini nih harus dikasih pelajar biar nggak bacot, komplain. Tapi Mas, jangan ngobrol mulu. Beresin dong motor saya. Lagi ngobrol Mas, songong banget dari tadi. Gua hajar juga loh. Bapak jangan kayak gitu dong. Bastian, gue capek ya ngeliat laku lo ini. Lu selalu bikin kesalahan belakangan ini. Lu kenapa sih, hah? Lu itu nggak bisa kerja, tau gak? Ini udah cukup ya. Mending lu sekarang pergi dari sini dan jangan pernah kerja di sini lagi, Bas. Son, lu ngomong apa? Gue minta maaf, Son. Soal masalah maling itu, gue bilang gue ganti dengan gaji gue. Aduh, Son, kasih gue kesempatan, Son. Nggak bisa, Bas. Gue selalu ngasih kesempatan buat lo ya. Tapi lu selalu bikin ulah di sini. Kalau misal kayak gini terus kan bengkel gue yang bakal bangkrut, Bas. Ya, Son, gue udah sayang banget sama bengkel lo ini. Ya karena ini ulah lo semua, Bas. Ya udah, lu jangan ngegas, iya, gue respect. Gue terima keputusan lo. Mas, saya minta maaf ya. Potong saya kasar kayak itu. Ya udah deh, gini aja. Kalau gitu ntar gue balik lagi aja deh. Ya? Iya, Mas. Ya. Ya udah. Maaf ya, Mas ya. Son, sorry Son atas kelakuan gue. Gue berharap banget ke depannya gue bisa balik lagi ke bengkel ini. Iya, Mas. Gue juga minta maaf ya. Makasih atas kepercayaannya. Ya, sama-sama, Mas. Pepi, Wahid. Udah Mas, hati-hati Mas ya. Cabut ya. Udah Mas. Beresin motornya. Ntar gue main-main di sini lagi kok. Semoga ada pekerjaan lagi ya. Ya. Ini bengkel udah kayak rumah gua, bukan cuma tempat kerja doang. Terus kalau gini ceritanya gua mau tinggal di mana coba? Aduh, Son, maafin gua dong. Ya udah, mau gimana? Bye bengkel.
Aduh, untung aja gue bisa kabur dari polisi tadi. Kalau nggak apes, udah nggak punya tempat tinggal. Yang ada, tinggal di penjara. Terusin aja lah gue. Tumbang ya, bos. Hei, siapa tuh? Berani tidur di tempat kita? Suruh bayar tuh. Woi, bangun lo. Bangun lo. Bapak nih, Bang. Ampun, Bang. Kurang ajar banget tuh orang. Hancur hidup gue, tau gak? Yang ada gue ditindas terus. Bokap gak tahu kemana, istri gak tahu kemana. Bastiannya ada nggak? Bastian udah gak kerja di sini lagi, Din. Kenapa? Gue terpaksa, Din, mecat dia. Dia belakangan ini selalu bikin masalah, Din. Kemarin malah mau berantem sama pelanggan, dia. Yang lebih parah lagi, Din. Bengkel ini kemalingan gara-gara dia lupa ngunci pintu bengkel. Duh, kenapa Bastian jadi gini sih? Kini belia usiamu, terpaut cinta belum saatnya. Sebuah pelan nafas yang berdesah, senyala cinta. Pernikahan ini bukan Udah seharusnya gue balik ke rumah ini.
Karena di rumah ini masih ada nenek yang sayang sama gue. Kali ini gue bener-bener putus asa. Halo, Arya. Arya, tolong dong kamu ingetin sama Om Ronald. Jadi yang pakai nama My Baby Bastian itu semuanya dihapus. Kalau perlu juga di jajaran pemegang saham, nama My Baby Bastian itu dihapus dulu deh. Ya, biar semuanya satu pintu, biar concern ibu yang ngurus semuanya, oke? Karina, apa-apaan kamu? Maksudnya apa-apaan apa sih, Bu? Kamu nggak bisa memindahkan saham atas nama Bastian ke nama kamu. Mungkin ini saatnya untuk gue turunin ego gue dan kembali lagi ke rumah ini. Kenapa nggak bisa? Bu, Karina ini istrinya Papa Jenggot. Lagi pula selama ini sama Baby Bastian mana mau bantuin papanya di perusahaan? Sekarang gue gak punya siapa-siapa. Cuman ada mama, nenek, dan keluarga gue. Bu, Karina kurang apa? Udah ngemis-ngemis, maksa-maksa pulang, suruh bantuin papanya di perusahaannya nggak pernah mau. Mendingan My Baby Bastian itu udah mandiri dengan caranya sendiri dan perusahaan itu Karina yang atur. Ibu tahu, ini cuma akal-akalan kamu kan yang busuk. Itu kan suara mama sama nenek. Ibu hati-hati ya kalau ngomong sama Karin. Selama ini Karin tuh diem aja loh diomongin apa sama ibu. Terserah. Pokoknya ibu nggak mau perusahaan itu pemegang sahamnya atas nama Bastian tidak akan pernah pindah tangan menjadi atas nama kamu. Walaupun dia bukan anak kandung kamu, tapi dia anak kandung Hendra. Ingat itu. Gue bukan anak kandung nyokap gue. Jadi benar, Bastian. Benar yang dikatakan nenek. Aku dengar semuanya. Ah, Baby Bastian. Dengar sayang, dengar sayang. Udah cukup, Ma. Udah cukup kalian semua bohongin saya. Saya ini anak siapa? Baby Bastian dengerin. Tolong jawab. Kasih tahu, Nek. Nek, please. Bas udah besar. Jadi tolong jawab apakah itu benar. Dan kalau itu benar siapa Ibu Bastian yang sebenarnya? Ibu kamu namanya Diana dan dia kenapa, Nek? Dia kenapa? Dia meninggal saat melahirkan kamu. Kalian semua benar-benar jahat. Puas kalian semua bohongin saya. Bastian! 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 Jangan pergi, jangan pergi. Nenek nggak mau jauh dari kamu, Nak. Jangan pergi, Bastian. Nek, Bastian kecewa sama nenek. Bastian pikir cuma nenek yang selalu ngertiin Bastian. Cuma nenek yang selalu sayang sama Bastian. Ternyata nenek nyembuhin ini buat Bastian. Nenek udah bohong sama Bastian, Nek. Good, Ibu Suri, good. Tradisi dan semua kebesaran yang dibanggakan dalam keluarga Ibu Suri sekarang hancur berlebur karena Ibu Suri sendiri. Situasinya yang harus seperti ini, Bastian. Tapi kami semua sayang sama kamu. Pantesan aku ngerasa kenapa papa nggak pernah sayang sama aku. Kenapa semuanya kayak gini?
Emang semua keluarga di sini tuh nggak mau ada kehadiran Bastian ya kan? Kita sayang sama kamu, Nay. Jangan pergi. Nenek nggak mau jauh dari kamu. Nenek, biarin Bastian sendiri. Bas. Biarin Bastian Jangan sendiri. tinggalin Nenek, Bastian. Bastian. Sini lah Bastian, Nek. Jangan pergi. Sini. Jangan pergi. Bastian, jangan pergi, Nak. Bas, jangan pergi. Bas. Bastian. Bastian. Mama yakin pasti kamu sekarang hancur, lepas kendali, makin bikin ulah, dan bisa-bisa masuk penjara. My baby Bastian, bukan salah mama sayang. Ini semua karena mulut Ibu Suri. Ini semua gara-gara kamu. Kamu kan sudah janji mau ngerawat Bastian seperti anak kandung kamu sendiri. Saat kamu minta restu kawin dengan Hendra, anakku. Kamu tidak urus Bastian dengan kondisinya seperti ini. Kenapa Karin aja yang selalu disalahin sih Ibu Suri? Kenapa? Hah? Coba kalau Ibu Suri tadi diem, ngikutin apa maunya Karin, nggak mungkin Ibu Suri itu keceplosan dan my baby Bastian tuh dengar semuanya. Ibu tahu kan? Rahasia ini seperti bom waktu yang kapanpun bisa meledak. Dan Ibu tahu, itu bukan dari mulutnya Karin. Karina, semua yang ada di kamu itu kepalsuan. Dan mulai detik ini, aku nggak peduli sama kamu. Halo? Halo, Didi. Ada apa, Rek? Din, Bastian udah tahu kalau bukan anak kandungnya Karina. Dia marah sama nenek. Terus dia pergi ninggalin nenek. Kira-kira kamu tahu Bastian pergi kemana? Ya, kalau nyari dia di bengkel nggak mungkin, Nek. Bastian kan udah dipecat. Aduh, nenek khawatir sekali Din sama Bastian. Ya udah, Nenek tenang aja. Biar Dini yang bantu cari Bastian ya. Makasih ya Dini. Maaf, nenek selalu ngerepotin kamu. Iya, Nek. Maafin gue ya, Bas. Di saat-saat lo kayak gini, gue malah nggak ada buat lo. Makasih ya udah nganterin aku. Sama-sama sayang. Begitu aku pulang dulu ya. Ya, ya udah. Hati-hati ya. Ya. Dadah. Walaupun dia bukan anak kandung kamu, tapi dia anak kandung Hendra. Ingat itu. Di saat gue mau pulang ke rumah, malah gue gak punya tempat tinggal kayak sekarang. Keluarga gak punya, semua gak punya. Dulu gue punya Dini, tapi mana?
Dia malah pergi ninggalin gue. Hidup gue penuh kebohongan. Semuanya bohong. Hidup gue itu adalah kebohongan. Ya ampun Bastian, begitu indah nasibmu ini. Terima kasih semuanya. Saya panjatkan syukur. Boy, orang lagi istirahat ganggu aja ya. Kau berisik sama di rumah? Biasa aja kali bang. Bang, lu tahu nggak hidup gue penuh kebohongan. Pergi! Terlagi gue bohongin lo. Orang lagi istirahat ganggu aja. Pergi gak? Semoga gue doain lo ngerasain apa yang gue rasain bang. Musik banget orang lagi istirahat juga. Mama bang. Pergi. Astaga. Aduh, gak punya siapa-siapa lagi. Aduh. Buruan pergi. Marsha. Hai Din. Hai. Gimana kabar lo sama Bastian? Masih gitu-gitu aja sih. Saran gue mendingan lo jujur aja deh sama Bastian. Gak bisa, Sya. Gue tuh takut banget Putri nyakitin Bastian. Ya udah, kalau emang itu keputusan lo ya gue hargain deh. Sya, tadi gue liat lo sama Rangga. Saran gue sih mending lo jauhin Rangga deh. Dia tuh nggak baik buat lo. Enggak, Din. Rangga sekarang udah berubah kok. Lagian dia udah nggak kayak yang lo kira. Dia udah cinta sama gue. Marsha, laki-laki kayak Rangga itu nggak akan bisa berubah. Dia bakalan tetap jadi Rangga yang dulu. Din, nggak usah ikut campur sama urusan gue. Mending lo urusin aja tuh urusan lo sama suami lo. Apalagi sih rencana Rangga? Kenapa sekarang dia jadi deketin si Marsha ya? Gue yakin Rangga nggak mungkin secepat ini berubah. Pasti ada maksud lain di balik kebaikannya sama Marsha. Gue harus ke rumah ibu. Gue harus kasih tahu bahwa Bastian udah tahu dia bukan anak tante Karina. Ya ampun, gue udah gak tahu lagi nih. Gue harus kemana lagi ya? Ini tehnya, Bu. Bu. Tadi Nenek ngabarin Dini. Gue udah gak punya tempat lagi. Katanya Bastian udah tahu kalau dia bukan anak kandungnya Tante Karin. Tapi gimana, Bu? Dini harus apa? Dini kasihan sama Bastian. Bastian pasti terpukul banget. Ini bingung deh, Bu.
Ternyata lo selama ini tahu, Din. Bastian. Lu sama aja tau nggak? Sama kayak mereka, pembohong. Gue kecewa sama lo, Din. Gue pikir selama ini lo orang yang gue sayang. Ternyata lo orang yang paling bohong sama gue. Tega lo, Din. Bas, gue bisa jelasin, Bas. Bas, kamu kejar suami kamu, kejar! Udah sana cepet kejar! Bas! Ya Allah. Bas, lo dengerin gue dulu dong, Bas. Bastian dengerin gue dulu, Bas. Cukup, Din. Gue tuh udah mau ngasih tahu sama lo semuanya, tapi gue tuh lagi nunggu waktu yang tepat aja, Bas. Oh, nunggu waktu, ha? Kayak gini, sampai akhirnya gue tahu sendiri. Bukan gitu, Bas. Alah, udahlah, Din. Lu tuh sama pembohongnya sama mereka, tau nggak? Lu nggak cinta sama gue, kan? Ada yang berantem. Dasar pengantin alay. Mendingan gue rekam, biar viral lagi. Dari awal, harusnya gue nggak perlu berusaha untuk cinta sama lu. Lu inget gak? Dulu gue nggak suka sama lu. Tapi gue berusaha buat lu, Din. Ternyata sia-sia kan semua. Bas, jangan ngomong kayak gitu dong, Bas. Lu jangan pernah cari hidup gue lagi. Karena gue muak sama lu. Bas, dengerin gue dulu dong, Bas. Tolong dong, Bas. Bas, jangan... Awas! Bas! Jauh-jauh gak lu dari gue? Bas, kasihan. Gue gak bakal pernah peduli lagi sama lu. Lu inget itu. Bas, kasihan! Bas! Ya Allah, kok jadi kayak gini sih? Usahain, gue viralin. Arya, sini. Ibu mau ngasih tahu. Apa? Sekarang my baby Bastian itu udah bener-bener tahu kalau dia bukan anak kandung ibu. Ya, kamu kebayang kan? Marah besar, tapi untungnya keceplosannya bukan dari mulut ibu, tapi Bu Suri. Ya dengan sendirinya main pergi. Betul, Bu. Sebentar lagi, pasti Bastian akan jadi gila, Bu. Ya gimana nggak gila coba? Udah papanya nggak ada, dia diusir sama Dini, terus dipecat dari kerjaannya. Dan yang lebih parahnya lagi, Bu, kalau dia baru tahu ibu ini bukan ibu kandungnya. Gimana tuh Bu rasanya? Ya pastinya hatinya Mbak Bibi pasti bertiktok. Dan satu lagi nih, Bu. Sebentar lagi aku akan nikahin Marsha, cinta pertamanya Bastian. Dan dipastikan Bastian bakal lebih hancur lagi. Kalau itu ibu setuju, mendingan kamu dapetin Marsha daripada si Upik Abu itu. Dan ini nih, ibu mau sampein sama kamu, kita harus cari tahu rumah sakit yang telepon ibu waktu itu. Beneran nggak Papa Jenggot itu masih hidup apa enggak? Oh iya, betul, Bu. Karena ibu mikir ini beneran Papa Jenggot apa teror lain untuk ngegagalin rencana kita. Ya, Bu. Soal itu bahaya banget buat kita, Bu. Kita harus cari tahu. Din, tadi Bastian kesini dan kamu berantem lagi. Iya, Nek. Bastian juga bilang kalau Dini tuh udah bohongin dia. Ya Dini serba salah, Nek. Dini mau bilang juga takut Bastiannya sedih. Dini nggak tega. Udah, kamu jangan sedih, ya. Iya, Din. Kamu harus tenang. Bu, gimana deh Dini tenang? Bastian tuh pergi dari sini marah-marah. Gimana kalau saking emosinya dia kenapa-napa? Karena Dini takut, Bu. Udah. Nanti nenek coba cari dia. Iya, Nek. Nenek juga takut dia kenapa-napa. Makasih ya, Nek. Bu, justru saya khawatir sama kesehatan Ibu. Lebih baik Ibu pulang, istirahat, biar Ibu nggak sakit. Soal Bastian,
Nanti saya coba cari ya, Bu. Nenek pulang dulu ya. Iya, Nek. Nenek hati-hati ya. Hati-hati ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana dong, Bu? Ini tuh takut. Sekarang gue udah bener-bener sendiri. Gue gak punya siapa-siapa lagi. Bokap gue hilang. Nyokap gue ternyata bukan ibu kandung gue juga. Dan Dini sama nenek, orang yang selama ini gue percaya, ternyata ngebohongin gue. Gue ini siapa sih sebenarnya? Siapa sih ibu gue sebenarnya? Siapa ibu kandung gue sebenarnya? Ah! Rangga, sebenarnya apa sih yang kamu lakuin sama Dini sampai Dini bisa semarah itu sama kamu? Kamu udah gak ada hubungan apa-apa lagi kan sama dia? Arsya, aku udah mundur kok. Udah gak deketin Dini lagi. Setelah aku tahu kalau Dini itu cinta mati sama Bastian. Tapi malah Bastian cuekin dia. Ya tapi Bastian juga bisa sampai semarah itu sama kamu. Oh itu. Ya karena Bastian cuekin Dini, terus mungkin dia berharap untuk deket sama kamu lagi. Tapi kamunya malah udah jadi milik aku kan? Hei, tunggu dulu. Apa-apaan nih? Apaan sih kalian semua? Tunggu dulu, nyantai. Lu tuh udah ngancurin track kita tau gak? Yang ada lo pada bikin gua kagok bawa motor. Kalau gua kenapa-napa gimana? Emang lo mau bayarin semua? Udah boy, nyantai. Gue lihat tadi teknik lu boleh juga. Jarang ya ada tracker kayak lu. Pernah balapan gak? Kagak. Awas lo. So asik lu. Udah, lu ikutan gabung sama kita aja.
Din, lo jangan coba pengaruhin Marsha ya. Lagian waktu gue deketin lo dulu, lo pura-pura nggak mau kan? Gue tahu sebenarnya lo itu cemburu. Lo suka kan sama gue? Enggak, sorry ya, gue nggak ada sedikit pun rasa sama lo. Kalau lo punya hati lo jauhin Marsha, kasian. Apa? Gue jauhin Marsha? Kalau gue jauhin Marsha, jadi nggak seru dong, nggak ada tantangannya. Bener nggak? Jadi lo nganggep Marsha itu mainan? Ya suka-suka gue dong. Mau nganggap Marsha mainan kek, apa kek? Yang jelas, itu bukan urusan lo. Dan Marsha sekarang ada di genggaman gue. Psikopat lo ya. Ya ampun. Kenapa lagi sih ini anak? Tadi ribut sama lakinya, sekarang ada cowok lain lagi. Emang dasar tuh ya, anak sama ibu sama-sama gatel. Gua bedakin nih lama-lama biar nggak gatel. Ih. Astaga. Kasian banget Marsha. Kenapa lo nggak coba balapan sama gua? Biar lo banyak duit. Lo mau duit nggak? Bukan itu yang gue cari. Terus apa? Hei, siapa lo? Mau ngapain? Siapa lo? Hah? Mau ngapain lo? Mas, kabur mas. Kabur kenapa? Itu siapa? Buru. Tadi emosi, weh. Ayo mas, buruan mas. Aman Bas, nggak ada yang ngikutin kita. Gue butuh nih orang kayak lu nih. Lu gabung ke gue aja dah. Gimana? Biar banyak duit. Aman nggak? Mari masuk Pak. Aduh, ini yang saya tunggu-tunggu. Loh, kok ditaruh di situ? Di sini Pak. Oh iya. Di sini, nih. Isinya duit kan? Ini uang yang kita sepakatin, Bu. Oke. Mari. Oh my God, Maria. Gemes. Wangi. Ini nih. Bu, sekarang sertifikatnya mana? Oh, oke. Ambilin saya sertifikatnya. Baik, Bu. Oh my God. Oh my God. Bu, ini hasil penjualan dari tanah perkebunan yang Karin jual. Perkebunan yang luas itu? Enggak, itu perkebunan warisannya Hendra. Ibu, emangnya adik salah sama Karin? What's wrong? Kalian juga kan berhak. Karina, kalau kamu menjual tanah itu, bagaimana nasib petani yang menggarap tanah itu? Kan mereka jadi nggak punya penghasilan. Oh my God, Ibu. Petani-petani itu kan kerja sama kita mengabdi sudah puluhan tahun. Ya itu hasilnya mereka. Lagi pula menurut Karin, itu perkebunan udah nggak produktif, Bu. Daripada kita mengeluarkan anggaran lebih besar lagi, itu kan rugi. Mendingan kita jual aja, ya kan? Nggak bisa. Yang berhak menjual tanah itu cuma Hendra dan Bastian. Ambil uangnya. Ambil. Kalau kamu mau membeli, saya tuntut kamu. Pak, Oke, Ibu, Bu. dia udah bilang kalau betah sama saya. Nggak bisa. Oke, kalau begitu kita batalin jual beli tanah ini. No, itu siapa? Bu, saya nggak mau beli tanah yang bersengketa. Saya permisi. Iya, Pak, duitnya bilang udah kaya. Kaya lepas. Mbak, ini uang saya, Mbak. Saya mau permisi. Ini duit saya. Pak, Pak. Pak.
Aduh, ibu ini kenapa sih? Karina, ibu udah muak dengan kerakusan kamu. Jangan kamu pikir ibu nggak bisa menghentikan kelakuan kamu itu. Kamu akan bersujud dan menangis di kaki ibu. Gemes. Itu tadi uang udah sebanyak itu depannya ibu. Ibu Suri itu kenapa sih selalu gagalin semua kesenangannya ibu? Kenapa? Gemes kan? Bu, kayaknya nenek lampir itu akan jadi ancaman buat kita, Bu. Kita harus segera ngusir dia, Bu. Bayangin aja, ibu beli berlian dicerewetin, ibu beliin aku mobil dibawelin, dan sekarang dia gagalin kita dapetin ibu banyak uang. Ibu kan gak habis pikir ya? Harusnya harta kekayaan itu dinikmatinya di dunia, bukannya mau dibawa ke kuburan. Karena kalau ke kuburan itu yang nikmatin cuma cacing-cacing tanah. Kemas, cacing tanah lo coba. Cacing-cacing tanah itu nikmatin duit segitu banyak. Gimana coba kemas. Itu dia, Bu. Kita nggak bisa diem aja. Kita harus rencanain sesuatu, Bu. Kalau kita diem aja, kita bakalan hancur, Bu. Kamu benar sayang. Kita harus merencanakan sesuatu. Tapi apa itu? Ibu tiba-tiba dong. Gak bisa berpikir. Coba kalau semuanya duit tadi kepegang tangan ibu pasti langsung jadi smart. Sambil mikirin gimana cara kita ngusir nenek lampir itu. Gimana kalau kita sekarang siapin pernikahan aku sama Marsha, Bu? What? You getting married sama Marsha? Iya. Jadi? Ya jadilah, Bu. Ya walaupun aku nggak cinta sih sama Marsha. Ya nikahan ini kan cuma main-main, Bu. Wait. Kamu nggak cinta sama Marsha, kenapa kamu main sama Marsha? Ibu nggak ngerti deh. Jadi gini, Bu. Coba ibu bayangin deh. Kalau aku nikah sama Marsha, terus Bastian tahu. Kan Marsha itu cinta pertamanya Bastian. Pasti Bastian bakal hancur banget, Bu. Apalagi aku tahu kalau Bastian itu masih punya rasa sama Marsha. Dan sekarang kan Bastian lagi ditinggalin sama Dini. Rasanya itu pasti bakal hancur banget, Bu. Good. Mending kamu sama Marsha daripada sama si Upik Abu itu. Kemas. Kemas lagi sama si Ibu Sur. Nek, kita mau cari Bastian kemana lagi? Kita telusuri jalan ini. Mudah-mudahan ketemu Bastian. Ya. Ini juga kan pelajaran buat kamu. Bastian itu salahnya dia emosi ambil keputusan. Jadi salah deh. Pelajaran buat kalian nanti ke depannya. Kalau lagi emosi nggak boleh ambil keputusan. Ya. Iya, Nek. Ada aku bisa cerita ke nenek ancamannya Putri. Tapi aku nggak bisa. Aku nggak mau Bastian dan juga ibu dicelakain sama Putri. Karena Putri orangnya nekat. Apa yang udah terjadi sama David dan juga ibu udah nunjukin sifat nekatnya Putri. Aduh, ibu nggak sanggup. Hai sayang. Anak cantik. Sayang, aku udah ngasih tahu ibu soal rencana pernikahan kita. Dan ibu setuju banget loh. Makanya aku ngajak kamu ke sini untuk aku kenalin ke ibuku. Ih, Tante seneng dengernya. Kamu tahu kan, selama ini Tante itu mencita-citakan kamu jadi menantu dalam keluarga Tante. Ya, meskipun kemarin sama My Baby Bastian gak jadi, gak apa-apa. Yang penting sama kakaknya juga jadian. Aduh, kamu setuju kan? Menikah dalam waktu cepat? Iya Tante, aku setuju. Oh, tapi kalian tunangan aja dulu ya. Iya, tapi maaf Tante, mama aku belum bisa datang ke Indonesia, nggak apa-apa. Oke, no problem. Tante akan atur semuanya. Tante udah ngebayangin konsep pernikahan yang super duper glam. Karena waktu My Baby Bastian tuh nggak sempat keturutan.
Nggak apa-apa. Mama kamu itu my BFF, my best friend. Udah terima beres aja. Pasti mama kamu setuju sama tante. Ya udah tante, makasih ya. Selamat ya sayang. Lihat nih calon istri kamu. Itu yang bener. Kastanya sama kita. Ya Bu. Gemes. Aduh. Duh, nyari kemana lagi ya, Din? Tahu Nek, ini bingung. Gimana ya Nek? Ya udah kamu ke sana, Nenek kesini ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya ampun, Dini. Pasti kamu mikirin Bastian ya? Iya Nek, Dini tuh kepikiran Bastian. Kira-kira Bastian mau nggak ya Nek kembali sama kita? Bastian kan ninggalin kita keadaan marah. Kita berdoa biar Bastian bisa kumpul lagi sama kita. Nenek percaya kok dia di luar sana kuat dan tegar. Ya. Iya Nek. Bas, bangun Bas. Udah bangun. Apa lagi ikutan gue yuk. Aduh, lu bikin kaget gue aja bro. Udah, lu mau ikutan gak? Apaan? Lu pasti bakalan dapat duit banyak. Duit banyak. Udah buruan yuk. Ikut nggak? Boleh sih, duit banyak. Iya, Udah gue mandi dulu. Lu tunggu depan ya. Oke. Yaudah. Lumayan nih, lagi bokek. Dapat rezeki, nomplok. Iya enggak sih? Oke deh, gue mandi dulu deh cepet-cepet. Pernikahan dini. Semoga Bastian baik-baik aja ya Nek. Atau kita cari lagi tempat lain? Sama-sama aja ya Nek. Hanya waktu saja belum tepat merasakan semua. Pernikahan dini sebaiknya Iya kayak gitu. Ibu-ibu udah dengar berita terbaru? Saya kasih tahu ya. Jadi si Dini itu tuh yang anaknya Siska bentaran lagi jadi janda. Ya Allah, serem banget sih. Dia kan udah pisah sama lakinya. Ya Allah. Ya ampun. Namanya juga pengantin ala, ya kan berantem bisa. Bakalan kayak emaknya tuh jadi janda, terus kerja di kafe. Aduh, perempuan gak bener tuh, pasti mama anak. Pusing ngeliatnya. Bu Narti. Anjir lo. Bu, asal ibu tahu. Biasanya kalau tukang gosip nih ya, matinya bakalan kena ajab. Tuh, dengerin tuh. Lu sembarangan aja tiap ketemu gua ngomongnya mati mulu. Tahu Bang Juki? Saya emang saya doain yang mana sering gosip matinya bakal ketiban meteor. Ih, serem banget. Lu, tiban meteor. Lu kebanyakan nonton Doraemon lo. Tiban meteor, gue jadi males. Udah, gue males ada Juki. Gosipnya rusak. Tahu nih banyak ini. Enggak, pokoknya nggak mau tahu. Udah Bu masak itu, udah belanja juga. Aduh. Aduh sakit. Saya belum kering, apa sakit apa? Baju kecalangan dong. Oh enggak ibu bantuin mah. Ibu, Makan jangan pada suka gosip. Ayo, Bu. Aduh, gimana ya? Berat banget. Emang gede badannya. Oh, gede banget. Makan tuh, makan jangan suka gosip ibu-ibu. Belum tahu aja akibatnya. Nah ajab tuh pada tuh. Ada lagi, Pak. Tapi ngopi mana jadi ngopi.
Mana nih orangnya? Oh, ini dia nih. Lu dari mana aja lo? Kita semua udah pada nunggu nih, ya nggak? Sorry. Udah yuk, cabut nggak? Emang mau kemana sih? Ya udah yuk, ntar lu juga tahu ah. Hah? Cabut yuk. Ya udah ayolah. Mau Demi dipanjang nggak sebuah lu? rezeki. Oh. Loh, pasiennya kemana ini? Dokter, dokter, dok, tolong dok, tolong dok, dokter, dok. Suster kenapa? Pasiennya hilang dok. Kok bisa hilang? Kalau gitu kita cari sekarang. Jangan lupa kasih tahu petugas yang lain ya. Oke dok. Ayo. Bu, Ibu yakin itu rumah sakit yang nelfon Ibu? Ya gimana nggak yakin, kan susternya bilang nyebutin nama rumah sakitnya. Udah buruan kesana deh. Aduh! Lu mata taruh mana sih? Kagak punya mata lu ya, gue ini buru-buru mau nenek gua sakit. Ibu penasaran? Bu, tapi kalau itu beneran Om Hendra gimana, Bu? Oh my God, Arya kamu nih bawel ya. Ya ibu juga belum tahu, makanya kita cepat ke sana, kita pastiin itu benar-benar Papa Jenggot apa orang lain. Malam ini. Apa ini? Kita sikat toko emasnya. Ngomong apa lu barusan? Udah lu jangan soalin. Kita sikat nih, lu butuh duit kan? Gue bukan maling. Gak gitu juga kali butuh duitnya gue. Ah udah, lu mau nggak? Gue udah ngerasain penjara. Enggak, mending gue cabut. Tunggu dulu bro. Lu nggak bisa seenaknya kabur setelah lu tahu rahasia kita. Ya elah. Gue bukan anak kemarin soalnya kali. Gue gak bakal bocorin, bukan urusan gue. Udah lu mau bobol dah. Udah. Nah, lu nggak bisa kabur seenaknya setelah tahu rahasia kita. Maksud lu apa sih? Udah awas. Turun lu, turun. Apa-apaan nih? Pas, turun. Woi, apa-apaan nih? Woi. Dengar. Woi. Habisin. Woi. Udah, biar aja tuh anak. Dia nggak butuh lagi bagi kita. Ampun bang. Aduh, kemana ya pasien itu?
Iya, kemana ya? Coba kita cari ke area parkir sebelah sana. Ayo. Ada pasien kabur. Ada-ada aja. Aduh, Arya, biasa. Kalau rakyat jelata nggak bisa bayar rumah sakit, ya solusinya apa lagi kalau bukan kabur? Udah, bukan urusan kita. Yuk. Mbak. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Mbak, saya mau nanya. Iya. Saya tuh ditelepon suster dari rumah sakit ini. Katanya ada pasien yang telepon atas nama nomor saya, Mbak. Ini nih, ini nomor saya nih. Coba dicek deh. Bentar ya, saya cek dulu. Oh, ini dari pasien tanpa identitas yang masih harus dirawat intensif. Tapi pasien itu baru saja kabur dari rumah sakit, Bu. Kabur? Oh my God. Bisa dicek nggak nama pasiennya siapa ya? Kami tidak tahu, Bu. Masalahnya, pasien itu masih tanpa identitas karena masih belum bisa bicara dan keadaannya masih sangat buruk. Itu. Bu, jangan-jangan bener-bener Om Hendra lagi, Bu. Mendingan kita cari tahu aja. Oke, Mbak. Makasih ya, Mbak ya. Iya. Sama-sama. Suster. Maaf. Pasien yang tadi kabur tuh udah ketemu belum ya? Belum, Bu. Sepertinya pasien itu sudah kabur keluar. Apa ibu keluarganya pasien? Oh, bukan. Saya tuh kalau dengar orang yang lagi kesusahan suka terenyuh. Ya udah, makasih ya, suster. Ya, permisi, Bu. Iya. Permisi. Ayo, Bu. Kan, kalau gitu, yaudah yuk. Jelek amat sih nasib gue sekarang ini. Berturut-turut dapat masalah yang gak ada berhentinya. Sekarang gue udah gak ada tempat lagi yang bisa gue tuju. Gak ada seorang pun yang bisa jadi tempat sandaran gue lagi. Semua orang yang gue kenal mengkhianati gue. Sekarang lo juga ngerasain apa yang gue rasain kan, Bas? Sakitnya dihianatin sama orang-orang yang lo cintai. Gak ada lagi yang bisa lo percaya selain diri lo sendiri. Bas. Kok ada di sini? Seram amat lo tiba-tiba muncul. Mata gue banyak, Bas. Ada di mana-mana. Gue kesini bukan maksud apa-apa kok. Gue cuma mau jadi teman curhat lo aja. Ini titik paling hancur dalam hidup lo, Bas. Ini kesempatan gue untuk ngambil hati lo. Karena dia saat begini, lo pasti butuh seseorang yang bisa jadi tempat lo bersandar. Itu yang gue rasain dari dulu, Bas. Sampai gue benci sama hidup gue sendiri. Gue tahu kok perasaan lo gimana sekarang. Lo nggak sendiri, Bas. Ada gue di sini yang selalu nemenin lo. Mungkin lo bener, Put. Mungkin cuma lo yang bisa ngertiin gue. Bukan cuma itu kok. Gue juga pantas jadi cewek lo. Lihat aku. Gue bakal tetap nunggu lo sampai kapanpun. Nungguin lo nerima cinta gue. Datang menjemputmu pulang. Gue gak akan pernah kecewain lo kok. Gue tulus cinta sama lo, Bas. Hatiku kau genggam, aku takkan pergi. Aku takkan pergi, menunggu kamu di sini.
Aduh, itu siapa ya kira-kira ya? Hah? Beneran Bapak Jenggot? Apa orang lain sih? Udah, Ibu tenang aja ya, Bu. Aduh, gimana bisa tenang? Ibu ini belum bisa tenang. Kalau belum bisa mastiin, siapa sih sebenarnya? Itu awas ada orang! Ampun, my God. Arya, gimana sih? Kamu harusnya hati-hati dong nyupirnya. Arya, Aduh, Bu. itu orang apa hantu sih? Soalnya putih semua. Aku juga nggak tahu, Bu. Bentar ya, aku cek dulu ya. Jangan. Aduh, kamu gimana sih? Resiko buat kita. Kalau kenapa-kenapa, kamu mau kita masuk penjara? Ya, tapi aku mau cek dulu itu orang atau bukan, Bu. Ntar kalau mati gimana, Bu? Aduh, udah biarin. Kita harus cepat pergi dari sini. Urusan kita masih banyak. Ayo udah cepat ya. Keburu ada yang lihat lagi. Kenapa? Motor kita. Tolongin ya. Tolong. Ada apaan? Ayo Pak, tolong Pak. Ada apaan? Aduh. Ayo bawa ke rumah sakit, Pak. Tahu ini Pak. Ayo, Allah. Ayo ini Pak. Ayo bawa ke rumah sakit. Ayo, bawa. Angkat. Turun Putri. Gak usah lama-lama. Berisik lu tau gak? Tunggu sini lu. Iya. Bentar. Siapa sih gitu? Bastian. Lo bawa Putri kesini ngapain? Gak usah banyak ngomong. Gue gak mau debat sama lu. Gue datang ke sini cuma mau ngambil barang gue yang ketinggalan. Gak lama kok. Lo di sini aja lo nyelonong ke rumah gue. Lah, gue mau ngambil barang gue. Itu kan hak gue. Barang apa biar gue yang ngambilin? Ambil ya buruan, buku nikah. Buku nikah? Iya, ambil buku nikah gue. Enggak, gue gak ngizinin lo ngambil buku nikah itu. Apa-apaan sih lo, Din? Itu hak gue. Jadi lo diem. Gue berhak ngambil barang itu. Lo pergi dari sini sekarang, Bas. Lo pergi. Apaan enggak? Gue mau ngambil. Bastian! Apaan sih lo? Lu gak usah nahan gue. Gue mau ngambil barang gue. Itu hak gue. Din, udah deh, gak usah banyak ngomong. Jangan ambil buku nikah itu, Bas. Gue gak izinin. Kalau lu gak izinin, terserah gue mau ngambil. Terserah mau izin apa enggak. Tapi gue berhak untuk ngambil buku nikah. Enggak, Bas. Jangan, Bas. Dengerin dulu gue dong, Bas. Dengerin apa lagi? Percuma. Lu gak perlu alasan apa-apa. Semua udah jadi bubur. Udah terlambat, tau gak? Bas. Bastian, jangan, Bas. Bastian. Bas, dengerin gue dulu dong, Bas. Bastian, lu mau ngapain? Bas, jangan diberantakin dong. Ini kan barang-barang gue. Bastian, tolong dong. Harus direkam. Bas, jangan, Bas. Bas, dengerin gue dulu, Bas. Apalagi sih, Din? Lu mau ngomong apa? Gue ngelakuin ini semua tuh karena gue sayang sama lo, Bas. Alah, bawa sayang sama cinta lo. Lo mikirin gak sih betapa sakit hatinya gue di sini selama ini? Udah deh, Din. Gue ngehargain apa yang lo mau. Gue pergi untuk selamanya. Gue jangan, Bas, jangan tinggalin gue. Diam. Bas, tolong, Bas, dengerin gue. Gue mau jelasin semuanya. Gue tuh ngelakuin terpaksa, Bas. Terpaksa? Terpaksa. Selama ini gue lihat lo bener-bener tulus mau tinggalin gue. Jadi gue hargain keputusan lo, oke?
Ya, gue capek tau nggak? Gue capek di sini selalu sakit hati. Gue yang selalu berusaha untuk tetap cinta sama lo. Gue berusaha untuk tetap utuhin nih keluarga. Tapi lo malah duluan yang bikin kita bubar. Iya pada berantem. Iya udah direkam. Biar viral. Mas jangan tinggalin gue. Mas jangan tinggalin gue. Mas, Bastian, lo yang bilang sama gue lo gak akan tinggalin gue, Mas. Din, apa sih gak usah pegang-pegang gue lagi? Ayo Bas, pulang sekarang. Ini juga jangan tarik-tarik dong, pelan-pelan. Mas tolong dong, Mas. Ini apa sih berdua? Pusing dong gue. Pokoknya gue gak bisa sama lo, titik. Lo hargain keputusan gue. Seperti gue hargain keputusan lo gak mau sama gue lagi. Gak, Mas. Gue mau sama lo, Mas. Lo dengerin gue. Udah. Tuh. Iya, apaan sih? Mas, tolong, Mas. Jangan ninggalin gue, Mas. Lo bilang kita cinta kita selamanya. Ayo Putri naik cepetan, jangan lama kamu. Jika lepas gak? Sorry gue gak dengar, knalpot gue kenceng. Mas! Bastian! Aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Oh, lihat aku sayang. Gue sayang sama lo, Mas. Gue cinta sama lo, Mas. Menunggumu dan menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi, menunggu kamu di sini. Ya ampun, kasihan banget sih si Dini. Siapa sih yang nyebarin videonya? Pasti nih orang mau ngancurin Dini. Aku harus cepet-cepet telepon Bastian. Tapi jangan deh. Ntar yang ada malah masalah Dini jadi tambah keruh lagi. Yaudah deh, biarin aja dulu mereka jadi adem dulu. Kasian Dini. Din. Dini. Ada apa kau bertemu dia? Mungkinkah kau ingin bagi cintamu? Jika memang kau bagi cintamu, masih pantaskah ku jaga hatiku? Ingatkah semua kata yang kau ucap dulu? Berjanji untuk setia. Ibu ketok-ketok dari tadi kamu gak jawab. Kamu kenapa sih? Itu depan kenapa berantakan kayak gitu? Bastian, Bu. Bastian mau ninggalin Dini selamanya, Bu. Ibu bilang juga apa, Dini? Berkali-kali ibu selalu bilang sama kamu, kalau kamu lagi marah, lagi kesel sama Bastian, jangan main usir. Dia itu suami kamu. Bu, Dini itu terpaksa. Putri, Bu. Putri ngancem Dini. Putri? Kalau Dini nggak cerai sama Bastian, Putri nggak akan bebasin Bastian dari penjara. Dan yang masukin Bastian ke penjara itu Putri, Bu. Dini terpaksa. Dini. Kamu tahu kan Bastian tuh cinta sekali sama kamu. Kamu tuh segalanya buat Bastian. Tapi kamu malah giniin Bastian, kamu udah menghancurkan dia, Din. Dini juga cinta, Bu, sama Bastian.
Tapi Dini tuh terpaksa, Dini tuh nggak ada pilihan. Dini nggak mau lihat Bastian di penjara, Bu. Dini nggak mau. Dini harus apa, Bu? Bu! Ibu! Iya. Bu. Apa sih teriak-teriak? Coba Ibu lihat nih video ini. Ini video lagi viral, Bu. Oh my God! Jadi mereka pisah? Supi kamu sama my baby Bastian? My dreams come true. Mimpi ibu jadi kenyataan. Ibu happy banget. Karina, mertua macam apa kamu? Rumah tangga anak berantakan malah bahagia. Ibu, kan Ibu Suri tahu dari awal pernikahan ini Karin yang paling gak ikhlas. Nah sekarang apa lagi coba? Cukup, gak usah dilanjutin. Kamu memang gak punya perasaan. Ibu, whatever. Yang penting sekarang Karina happy. Cukup, cukup. Kamu memang gak punya perasaan. Aduh Ibu, biarin Karina joget sebentar aja biar TikTok. Ini, lihat Ibu Suriku sayang. Nih, beritanya sudah viral. Cukup. Seharusnya kamu tuh punya empati sama Bastian. Walaupun Bastian bukan anak kandung kamu. Cukup kata Ibu. Aduh, sini. Ibu mau dancing. Gemes kan? Gemes. Ini berita yang Ibu tunggu-tunggu selama hidup Ibu. Aku juga happy banget, Bu. Mulai hari ini, aku harus bisa move on. Saat ini Bastian cuma masa lalu yang gak boleh ditangisin terus-terusan. Hidup harus punya tujuan. Aku harus fokus mencari rezeki. Susu kedelai murni, susu kedelai. Susu kedelai. Cewek yang ada di medsos tuh. Cewek kayak gitu pantas jadi tinggalin aja. Aku yang sensi atau mereka yang lagi ngomongin aku sih? Mendingan aku cari tempat jualan yang baru. Susu kedelai murni, susu kedelai, susu kedelai murni. Susu kedelai. Iya, istri gak tahu diri. Istri kayak gitu buang aja ke laut. Mbak. Gue tahu ya lo berdua nyindir gue. Tapi lo berdua tahu kisah hidup gue dari mana sih? Bisa nyinyir kayak gitu? Biasa aja, Keles. Lo tahu nggak sih berita tentang lo dan suami lo udah viral. Nih buktinya. Viral? Udah sini belikan aku gue. Nih. Viral. Mana ya? Halo? Iya sekarang juga. Iya. Udah aja. Bas. Bastian, nenek sampai nggak bisa tidur lihat video viral kamu. Bastian nggak peduli, Nek. Mau viral kek, viral kek. Biarin aja. Pokoknya keputusan Bastian udah bulat. Surat nikah udah Bastian pegang. Tinggal Bastian lempar ke pengadilan agama. Kamu nggak boleh ngomong sembarangan gitu. Kalian itu saling mencintai. Apa yang mencinta, Nek? Dini tuh udah berkhianat sama aku. Cinta dari mana coba kayak gitu? Lah, dia datang. Bas. Tunggu. Lo ngapain kesini? Hah?
Gak usah pakai akal-akalan lu deh. Gak mempan buat gue. Lu sengaja kan memanfaatin nenek gue supaya gue maafin lu? Sorry, gak bakal terjadi. Enggak, Bas, gue gak pernah manfaatin nenek. Alah, udah gak usah banyak alasan lah. Nih, dengan kelakuan lu kayak gini, nenek panggil gue, ternyata lu datang juga. Emang gue gak tahu apa? Bas. Udahlah. Bastian. Bas, dengerin dulu dong, Bas. Din. Maafin nenek ya. Nenek memang nggak ngasih tahu kamu kalau nenek juga janjian sama Bastian. Kalau tadinya nenek pikir kalian bisa saling ketemu dan lulu jadinya gitu loh. Gak mungkin ya, Bastian tuh gak mungkin maafin Dini.